Melanjutkan apa yang terjadi pada episode 1. Ketika Subaru memasuki rumah museum yang sengaja diciptakan oleh Blue Zone, dia pun bertekad untuk melakukan balas dendam. Di tengah kemarahannya, tiba-tiba saja seorang bocah tidak sengaja menabrak dirinya. Subaru membantu bocah itu dan dikejutkan oleh suatu hal, di mana bocah itu ternyata mengenakan topeng yang mirip dengan topengnya dulu. Tidak hanya bocah itu saja, ayah dan ibunya juga mengenakan topeng yang sama. Subaru pun baru menyadari dan dia terkejut jika semua orang saat ini di tempat itu memakai topeng milik Subaru Narukami. Baiklah, sebelum lanjut jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe-nya. Dan selamat datang di dunia manhwa Reincarnator Stream Storytelling by Xtoria. Hingga dia mengingat suatu hal, kata-kata terakhir dari Kyojo. Walau Subaru mati kala itu, namun dia akan dikenang sebagai pahlawan dalam sejarah. Hingga mata Subaru pun tertuju pada sebuah foto mendiang dirinya dulu. Bagi Subaru ini mungkin akal-akalan bagi Kyojo agar bisa mengambil kejayaan dari Blue Eyes. Hingga matanya melihat suatu hal yang aneh, ke sebuah bunga yang bersinar di sana. Subaru kemudian secara spontan mendekati bunga itu. Walau di mata orang lain, bunga-bunga di sana terlihat sama semua, tetapi di mata Subaru dia tahu kalau salah satu bunga di sana itu milik Shigure Asagiri, salah satu temannya di Guild Blue Eyes. Adegan pun kemudian berganti, mengarah kepada seseorang yang berucap jika tahun ini mereka berhasil melaluinya tanpa insiden. Dia tidak sendiri, ada seorang perempuan di sana menjawab, jika mereka terlambat sedikit saja, maka mereka akan berhadapan dengan anggota Blue Zone. Dan memberikan bunga krisantemum itu adalah suatu hal yang cukup. Laki-laki itu kemudian membuka tudungnya, dan dia adalah Shigure Asagiri itu sendiri. Dia yakin jika Subaru pasti tahu akan bunga itu, dan dia yakin kalau Subaru pasti masih hidup di luar sana. Di lain sisi, Subaru berlari kencang sembari memegang bunga krisantemum itu. Hingga dia tiba di kamar milik Subaru Hosoi, tubuh baru miliknya. Dari apa yang dia dapatkan, maka Subaru menyimpulkan, bagi Kyojo pencarian anggota Blue Eyes tidak membuahkan hasil selama 20 tahun. Namun bagi Subaru, dia tahu kalau Shigure masih hidup di luar sana. Subaru pun terlihat menyimpulkan sesuatu, jika kemungkinan besar Shigure sudah melakukan hal ini selama 20 tahun terakhir demi meninggalkan jejak bagi dirinya. Namun tentu jika diketahui oleh Kyojo, maka dia tidak akan membiarkan teman-temannya hidup dengan tenang. Sebab itulah mereka adalah saksi dari kejadian di lantai 8. Subaru lalu memikirkan sesuatu, jika saat ini bukanlah momen yang tepat menghubungi teman lamanya itu. Sebab selain dirinya yang lemah dan akan menjadi sasaran empuk, dia belum punya kekuatan untuk melakukan balas dendam. Dan misinya yang pertama adalah mendapatkan kekuatannya kembali. 2 hari berlalu, dengan ingatan dari Subaru Hosoi, hari ini adalah hari tutorial dimulai. Seorang pak tua botak di sana menjadi pengawas ujian yang bernama Hugar. Dia bertanya kepada player di sana, setelah mengalahkan 2 goblin, apakah ingin lanjut ke level berikutnya. Pria itu terlihat takut, sebab stage selanjutnya akan memunculkan goblin yang jauh lebih banyak lagi, walau hadiahnya juga tentu akan semakin berlimpah. Melihat konsekuensinya, pria itu pun memilih untuk mengundurkan diri dan hanya mengincar rencana kelulusan saja. Hugar pun mengeluh karena harus meluluskan orang lemah seperti itu dan membandingkan dengan Isak putra dari Reinhardt yang berhasil mencapai stage 20, hingga kini tidak ada partisipan lain yang mampu melakukannya. Baginya, standar dari tutorial ini benar-benar busuk dan kualitas orang-orangnya juga menjadi semakin merosot. Hingga dia terkejut ketika melihat player kit dan berucap, namamu itu akan membebanimu. Di mana Subaru Hosoi pun muncul dan langsung menjalankan tutorialnya. 2 goblin telah spawn di sana dan sebelum Hugar berucap untuk memulai tutorial, Subaru justru menerjang dan menebas kedua kepala goblin itu dengan mudah. Hugar terkejut dengan apa yang dia lihat, di mana diceritakan melalui flashback singkat bahwa dia telah menguji batasan dari tubuh barunya ini selama 2 hari.
Dan ketika sistem bertanya apakah Subaru ingin melanjutkan ke stage selanjutnya, dia langsung menyetujui perintah dari sistem. Dan beberapa saat berlalu, Hugar menjadi semakin tidak percaya. Dia terkejut sebab Subaru membantai seluruh goblin yang ada di sana dengan tepat dan presisi. Sebagai pengawas, Hugar tahu kalau Subaru tidak mengayunkan pedangnya secara membabi buta. Dia membaca 2-3 gerakan ke depan. Bahkan gerakannya juga sangatlah lincah sebagai seorang swordman. Dan tidak mungkin pemula bisa seperti itu, kecuali dia adalah benar-benar reinkarnasi dari Subaru Narukami itu sendiri. Subaru telah menyelesaikan 49 stage, dan kali ini adalah tantangan terakhirnya, yaitu Final Boss. Subaru menyetujui perintah dari sistem, dan raungan pun terdengar di sana. Dan tangan yang raksasa pun muncul dari kedalaman tanah. Hugar tahu jika ini sangat berbahaya dan berteriak agar Subaru menghentikan tutorial ini. Sebab apa? Yang dihadapi di Final Boss itu adalah Goblin King dengan ukuran 10 kali lipat dari manusia biasa. Tentunya dengan tumbal dari 49 stage yang dilalui Subaru, di mana banyak sekali pasukan Goblin yang mati, Goblin King saat ini memasuki mode amarah. Melihat hal ini, Hugar tetap bersikeras untuk melarang Subaru melanjutkan tutorial tersebut. Namun Subaru, dari dalam hatinya dia tahu, dengan statusnya saat ini, pasti mustahil baginya hanya untuk memberikan damage kepada Goblin King itu. Meskipun dia adalah mantan top global dari dunia ini. Subaru kemudian melepaskan pedang dari tangannya. Hugar malah bingung apa yang sebenarnya Subaru lakukan. Sementara Goblin King, dia menerjang Subaru dengan amarah yang luar biasa. Ketika Goblin King itu semakin mendekat, Subaru lalu melemparkan duri ke arahnya. Melihat hal ini tentu saja Goblin King menjadi bingung dan Subaru justru tersenyum. Lalu berucap, "Bagaimana kalau kita bertaruh? Akankah kau mengalahkanku duluan atau justru aku duluan yang mengubahmu menjadi sarang madu?" Dari duri senjata Goblin di sana, Subaru melemparkan duri-duri itu ke Goblin King dengan presisi. 2 serangan tepat di bola mata Goblin King. Teriakan terdengar, dia pun menjadi semakin marah karena kebutaan yang dihadapi. Dan tentu saja, mengayunkan kapaknya dengan membabi buta. Subaru menghindar, sembari mengingat masa lalunya, ketika dulu dia belajar melempar pisau dengan Rena. Rena menunjukkan cara melempar yang benar dan berucap, "Apapun bisa menjadi flying dagger asal kau tahu pusat gravitasinya." Dan di kehidupan kali ini, Subaru membuktikannya dengan melempari Goblin King dengan senjata milik ras mereka sendiri. Dia pun kemudian berucap, "Daya sebanding dengan gaya rotasi, dan akurasi berbanding terbalik dengan keraguan-raguan. Itulah yang Nona Rena katakan kepadaku." Di lain sisi, Hugar tahu, sebagai pengawas ujian, mayat goblin dan jarum beracun tidak akan menghilang sampai trial berakhir. Di sini Hugar juga menyimpulkan, orang yang bernama Subaru Hosoi ini benar-benar jenius. Selain menggunakan swordsmanship yang hebat, dia juga menggunakan teknik melempar untuk menusuk titik tertentu dengan senjata tersembunyi. Hingga Goblin King pada akhirnya sekarat dan terjatuh ke tanah, tepat di hadapan Subaru, yang disebabkan oleh overdosis jarum beracun milik anak buahnya sendiri. Goblin King tak berdaya, Subaru lalu mengambil kembali pedangnya dan langsung menghabisi Goblin King itu dengan sangat mudah. Notifikasi keberhasilan muncul. Goblin King telah dikalahkan dan Subaru berhasil melewati stage 50 untuk pertama kalinya. Dengan ini tentu saja dia naik level dan mendapatkan kredit. Kredit adalah mata uang di dunia ini. Achievement dan juga tutorial shop juga sudah terbuka. Subaru lalu memutuskan untuk melihat-lihat tutorial shop. Barangkali ada yang berguna. Dia mencari sesuatu dan mendapatkan hal menarik di dalamnya, di mana Nameless Demon Sword muncul di shop tersebut. Baginya memang sungguh menggoda, tapi SP harus dikonsumsi agar bisa menggunakan lightning. Sementara itu pedang lain juga muncul yang bernama Holy Sword Miranda, yang memiliki efek kebalikan dari Nameless Demon Sword yang muncul. Bagi Subaru, dua pedang ini bertolak satu sama lain, antara memilih serangan destruktif ataukah keselamatan untuk bertarung jangka panjang. Hingga dia pun melakukan scroll ke halaman berikutnya dan mendapati sebuah skill yang unik yang bernama Wedge of Greed,
yang memiliki efek untuk menekan skill dan item yang digunakan oleh user dan bisa dinaikkan level dengan membayar 10.000 kredit. Dengan ini, Subaru lalu memutuskan untuk membeli Nameless Demon Sword dan juga skill Wedge of Greed, sebab kedua item ini bisa saling terhubung satu sama lain. Di samping itu, Wedge of Greed dapat menekan impact dari lightning. Melihat apa yang dilakukan oleh Subaru, Hugar lalu bertepuk tangan, sebab Subaru bisa mengetahui keterkaitan satu sama lain dari item dan juga senjata itu. Dan Hugar lalu memberitahu nama aslinya yaitu Hyuga, dan menanyakan alasan mengapa Subaru mengambil pedang dan skill itu. Bagi Subaru, pertanyaan itu sangatlah menjengkelkan dan dia tidak berkenan untuk memberikan info kepada Hugar. Melihat Subaru yang marah, Hugar lalu berkata mungkin ini adalah sebab Subaru tengah kelelahan menyelesaikan stack. Subaru tersenyum sebab dengan mengetahui kalau Pak Tua itu adalah Hyuga, dia mengingat ke masa lalunya kala itu, di mana dulu Hyuga adalah penggemar berat dari Subaru Narukami. Subaru tersenyum walau Hyuga tetap mengomelinya. Namun di sini Subaru meminta agar Hyuga merahasiakan hasil dari tes ini untuk dunia luar. Dan Hyuga meresponnya dengan tawaran kepada Subaru untuk bergabung ke guild Chivalry. Dan kalian tahu jawabannya? Yap, tepat sekali. Tawaran itu pun ditolak mentah-mentah oleh Subaru. Di sini Subaru pun memutuskan untuk segera pergi ke lantai 2. Di mana lantai 2 adalah lantai dengan julukan Land of the Beginning, sebuah lantai yang memang ditunjukkan untuk pemula. Dengan kehidupan keduanya ini, Subaru berjanji akan menanganinya dengan lebih baik lagi, demi rekan-rekan yang mungkin sedang menunggu dirinya, dan demi pembalasan dendam atas akhir mengerikan yang telah mereka lalui.